Oke, baik. Jadi ini rapat yang kedua kalinya di Regional 4 seluruh wilayah Kepulauan Sulawesi. Pada prinsipnya kita melihat sejauh mana penanganan dari masing-masing provinsi yang ada di Regional 4, dan capaiannya tentunya ada 2 provinsi yang sudah di bawah rata-rata nasional, dan rata-rata nasional kemarin 0,83. Ini sudah ada yang 2 di bawah. Yang lainnya tentu kita dorong dengan catatan yang penting, kita juga harus mulai lebih memperhatikan terutama bagaimana lokus-lokus wilayah, karena sudah mulai lebih teridentifikasi untuk percepatan 5 bulan terakhir ini sebelum berakhirnya Impres 4 2022, di mana ada beberapa wilayah provinsi kepulauan gitu ya, yang tentu kita perlu memperhatikan lebih jauh kaitannya dengan mobilitas berbagai intervensi pemerintah. Selain itu juga diperhatikan bagaimana optimalisasi berbagai program yang sudah direncanakan untuk bisa diimplementasikan secara tepat sasaran. Itu kira-kira pada prinsipnya, dan kita mendorong daerah untuk bersinergi bersama seluruh OPD, dan di tingkat pusat juga memiliki satu mapping lokus-lokus daerah mana yang kemudian bisa bersama-sama dikoordinasikan dengan daerah, sehingga dampaknya itu lebih besar lagi. Dan dengan demikian harapan dari pelaksanaan Impres 4 2022 bisa tercapai. Saya kira itu ya. Ada hal lain? Silakan. Program-programnya apa aja seperti apa? Memang kalau sesuai dengan arahan Impres 4 2022, seperti teman-teman ketahui bahwa 3 strategi ini kan betul-betul menjadi dasar ya, mulai dari pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan juga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana sekarang kita mendorong upaya-upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan, karena strategi pengurangan beban sudah cukup banyak. Dengan demikian daerah diharapkan bersama-sama dengan pusat tentunya bisa menciptakan satu ekosistem yang mampu menjadi bagian pemberdayaan masyarakat, dan semuanya berkaitan, termasuk misalnya ada program dari PUPR untuk padat karya. Nah, padat karya di lingkungan wilayah hotspot kita katakan kemiskinan, maka saudara-saudara kita yang masuk di dalam daftar data Desil 1 itu bisa terlibat untuk bekerja di dalamnya, sehingga ada tambahan pendapatan. Meskipun memang sifatnya temporary, selain tadi ekosistem secara keseluruhan harus kita ciptakan bersama-sama, mendorong optimalisasi dana desa, BLT desa. Kira-kira itu. Ya. Ada lagi? Sejauh ini kesulitan yang dihadapi apa aja Pak? Dan udah berapa persen kira-kira? Memang kalau kita cermati ya, dengan berbagai keragaman geografis, terutama di wilayah Sulawesi, yang memang ada provinsi yang kepulauan. Nah, ini bagaimana kita memperhatikan distribusi terutama ketepatan, kecepatan di dalam pelaksanaan intervensi-intervensi pemerintah, terutama untuk pengurangan beban. Karena kalau kita cermati di Sulawesi juga potensi yang bisa digunakan didorong luar biasa, dan tadi kami mendapatkan banyak hal dari pemerintah provinsi bagaimana keterkaitan aktivitas-aktivitas misalnya pertanian ya, yang kemudian mendorong masyarakat untuk bergerak bersama. Pemda menjadi off-taker, pembeli dari barang yang diproduksi. Ini kan satu hal yang baik ya, yang mudah-mudahan juga bisa dicontoh daerah lainnya, bahwa Pemda menjadi off-taker bagi barang yang dihasilkan oleh penduduk atau masyarakat yang bekerja di sektor kami. Saya kira itu ya. Cukup ya? Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.